sebagai cabang utama dari teori hubungan internasional realis menawarkan perspektif yang luas untuk memahami mengapa peperangan terjadi. Teori ini berfokus pada struktur anarkis dari sistem internasional, di mana negara-negara adalah aktor utama yang beroperasi dalam kondisi tanpa otoritas pusat. Paradigma neorealis ini mempertanyakan mengapa negara-negara, yaitu entitas nasional yang mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, terjebak dalam konflik berdarah. Dengan menelusuri konsep-konsep kunci seperti kepentingan nasional, sistem self-help, dan distribusi kekuatan, teori neorealis dapat menjelaskan asal-usul peperangan dan pola-pola konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Dalam ranah hubungan internasional, memahami asal-usul peperangan menjadi sorotan utama, terutama dalam kerangka teori neorealis. Kenneth Waltz, salah satu tokoh neorealis terkemuka yang menawarkan perspektif unik tentang mengapa konflik bersenjata antar negara kerap terjadi. Teori Waltz ini yang berfokus pada struktur sistem internasional anarki akan menjadi pisau analisis untuk membedah akar peperangan menurut pandangan neorealis. Mari kita telusuri pemikiran Waltz untuk memahami mengapa negara-negara, terutama negara besar, bisa terjebak dalam siklus keamanan yang dapat berujung pada peperangan. Hambatan utama dalam memahami bagaimana peperangan bisa terjadi adalah dalam memahami teori itu sendiri. Teori politik internasional tidak dapat menjelaskan semua kejadian dalam politik internasional, terutama yang tidak disengaja atau tidak terduga. Tetapi teori hanya dapat diterapkan pada situasi yang menunjukkan pola keteraturan, bukan pada kejadian yang acak. Morgenthau memandang kekuasaan sebagai tujuan utama negara, di mana negara rasional selalu berusaha mengumpulkan lebih banyak kekuasaan. Sebaliknya, neorealisme melihat kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Menurut neorealisme, negara berupaya memiliki kekuatan yang sesuai, tidak terlalu sedikit sehingga rentan diserang, namun juga tidak terlalu banyak sehingga memicu negara lain meningkatkan persenjataannya. Dalam situasi kritis, perhatian utama negara bukanlah pada kekuasaan, melainkan pada keamanan. Ini merupakan revisi penting dari pandangan Morgenthau yang melihat kekuasaan sebagai tujuan akhir. Maka dari itu, perebutan kekuasaan muncul hanya karena manusia menginginkan sesuatu, bukan karena kejahatan dalam keinginan mereka. Neorealisme menolak asumsi bahwa nafsu manusia untuk berkuasa merupakan penyebab tunggal terjadinya perang. Neorealisme lebih menekankan pada bagaimana struktur sistem internasional mempengaruhi tindakan dan hasil dari interaksi antar negara. Menurut neorealisme, hasil-hasil internasional tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di tingkat negara, tetapi juga oleh faktor-faktor di tingkat struktur. Kedua tingkatan ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi hasil akhir. Dengan mempertimbangkan penyebab di kedua tingkatan tersebut, neorealisme dapat menjelaskan baik perubahan maupun kesinambungan yang terjadi dalam sistem internasional. Sebuah penjelasan yang hanya berfokus pada tingkat unit saja akan menyesatkan. Jadi, neorealisme melihat bahwa untuk memahami fenomena internasional, kita perlu menganalisis interaksi antara faktor-faktor di tingkat negara dan juga struktur sistem internasional itu sendiri. Dalam sistem internasional anarki, perdamaian bersifat rapuh. Kondisi atau peristiwa yang bisa mendestabilisasi sistem perlu dikelola dengan baik, baik dalam sistem multipolar ataupun bipolar. Pembentukan aliansi membatasi pilihan negara karena harus menyenangkan calon sekutu dan mitra saat ini. Aliansi terbentuk karena adanya kepentingan bersama, dan biasanya kepentingan itu adalah ketakutan terhadap negara lain. Dalam aliansi, negara yang lebih lemah atau berani cenderung mendominasi kebijakan. Negara-negara lain terpaksa mendukung untuk menghindari perpecahan, meski tidak ada negara yang benar-benar berkuasa dalam aliansi. Nah, dalam aliansi antara negara setara, pengkhianatan mengancam keamanan semua pihak. Tapi dalam aliansi tidak setara, kontribusi negara kecil diinginkan tapi tidak terlalu penting. Pemimpin aliansi tidak terlalu khawatir dengan kesetiaan pengikutnya yang memiliki sedikit pilihan. Intinya, dalam sistem anarki, aliansi dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, namun rentan terhadap dinamika internal seperti kesetiaan, dominasi negara kuat atau lemah, dan pengkhianatan. Dunia multipolar dan bipolar memiliki cara pengambilan keputusan dan strategi yang berbeda. Dalam dunia multipolar, terdapat resiko terendah dan kemungkinan terburuk dalam mencari solusi bersama. Sedangkan dalam dunia bipolar, pemimpin aliansi lebih fokus
pada kepentingan sendiri dan kurang fokus pada sekutu. Dunia multipolar dan bipolar memiliki cara pandang yang berbeda terhadap konflik kekuasaan besar. Dalam dunia multipolar, terdapat ketidakpastian tentang ancaman dan penanganannya, sedangkan dalam dunia bipolar terdapat kepastian dan polarisasi. Dalam dunia multipolar, terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya aliansi yang dinamis dan shifting, di mana negara-negara dapat membentuk aliansi dengan negara lain berdasarkan kepentingan bersama. Dalam dunia bipolar, terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya perang dingin, di mana dua kekuatan besar terlibat dalam perlombaan senjata dan konflik proksi. Kesalahan perhitungan lebih berbahaya daripada reaksi yang berlebihan karena dapat mengancam status quo dan memicu perang terjadi. Reaksi yang berlebihan hanya memakan biaya persenjataan saja. Selain itu, ekonomi kekuatan besar dalam dunia bipolar kurang saling tergantung daripada ekonomi kekuatan besar dalam dunia multipolar. Ukuran kekuatan besar cenderung meningkat seiring berkurangnya jumlah dan semakin besar suatu negara, semakin beragam sumber dayanya. Perdamaian pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Satu, terbentuknya tatanan dunia bipolar setelah kehancuran tatanan dunia multipolar lama. Dalam sistem bipolar, persaingan antara dua kekuatan besar masih terjadi tetapi lebih dapat dikelola. Yang kedua, peran kekuatan nuklir sebagai faktor pendorong perdamaian. Keberadaan senjata nuklir meningkatkan biaya perang menjadi sangat tinggi sehingga membuat negara-negara berpikir dua kali untuk terlibat dalam konflik yang terbuka. Dalam tatanan anarkis dunia internasional, negara-negara harus mempertimbangkan keamanan nasional mereka sendiri. Ketika mereka dapat mencapai tujuan utama tanpa menggunakan kekuatan militer, peluang perdamaian itu meningkat. Jadi, Perang Dunia Ketiga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terjadi dibandingkan perang-perang yang sebelumnya terjadi, meskipun konsekuensinya akan jauh lebih dahsyat. Karena Perang Dunia Kedua merupakan tragedi kemanusiaan yang merenggut jutaan nyawa dan meninggalkan trauma mendalam bagi dunia, dan membuat negara-negara lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat memicu perang besar. Kehadiran senjata nuklir memiliki peran besar karena nuklir memiliki daya hancur yang lebih besar dibandingkan senjata konvensional. Ancaman pemusnahan massal akibat perang nuklir membuat negara-negara lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat memicu perang. Dalam dunia konvensional, negara masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan dan kalkulasi resiko sebelum menyerang. Sedangkan dalam dunia nuklir, resiko pemusnahan massal yang bisa membuat negara-negara sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat memicu perang nuklir. Perang dingin merupakan hasil dari struktur sistem politik internasional dan perbedaan ideologi antara dua kekuatan besar. Senjata nuklir telah memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian meskipun menciptakan situasi perdamaian yang tidak nyaman yang penuh dengan resiko. Ya,